Mendapatkan kemenangan 2 poin penuh atau Onyx menolak pulang dengan tangan kosong. So, kita langsung menuju ke arah Lane of Dawn. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Alright. Menolak 2-0 atau bahkan ini mencoba untuk mendominasi pergerakan dari tim Geek-Slate. Yep. Bisa dibilang satu kesempatan untuk Onyx setidaknya menahan dan memaksa lagi untuk bermain di game yang ketiga. Itu akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx. Sementara Geek-Slate mereka dengan ngebawa Lilia di posisi mid lane untuk seorang Aboy. Ini harus mainnya juga cuma bisa dibilang nge-clear cepat, main agresif, rotasi bareng sama Baloyski. Bahkan Aboy punya tugas lain tau. Aboy itu punya tugas gimana caranya crowd altarnya tuh diselesaikan sama seorang Aboy. Dan fun fact by Great, ini adalah pertama kalinya Valentina dimainkan di Gold Lane sepanjang sejarah MPL Indonesia. Yang dimana dengan adanya keuntungan Valentina sekali melakukan poking damage, dia juga akan mendapatkan keuntungan dari segi EXP-nya. Itu akan dapat membuat dia tetap bertahan di laning-nya dengan walaupun tidak memiliki DPS, tapi lihat burst-nya juga cukup mampu untuk memukul mundur para pemain dari laning-nya. Berlanjut di mana 1 menit pertama kita belum ada first blood yang terjadi juga. Dan sementara ini pergerakan dari Baloyski masih melakukan pergerakan cukup proaktif ya. Tapi masalahnya ini Aboy tiba-tiba langsung melakukan recall terlebih dahulu. Ya mungkin kita lihat kalau dia, ya mungkin dia ada satu buah insting dari makronya dia. Kalau misalnya melihat map yang kosong, melewati sungai adalah sebuah kesalahan mungkin menurut dia. Dan dia belum level 4, tidak punya adanya Black Juice. Black Juice. Ya, Black Juice. Dan bahkan dengan adanya satu posisi yang mungkin Baloyski mendapatkan level 4 terlebih dahulu, ini Janaki ini akan lebih pede untuk memberikan sedikit permainan. Tapi Matt kembali lagi mencoba untuk mengusir pertahanan Kairi dan Janaki ini berhasil mendapatkannya dan tidak ada curd altar. Tapi di sisi sebaliknya, first blood didapatkan oleh para pemain dari tim Geek-Slate dan menghilangkan Kairi. Double kill from Boots, looking for triple kill. Aboy menjadi santapan utama dan this is it. Boots masih terperangkap dan sayang sekali. Aboy harus menelan 1 poinnya di arah tengah. Ya, pertukaran dengan 1 buah turtle dengan adanya 3 pemain yang tumbang dari Geek-Slate. Meskipun mereka sempat untuk menumbangkan Kairi juga. Tapi ingat, di area depannya dan bahkan dengan adanya Alta dari seorang Suns ini ngebuat Onyx tentunya mereka akan lebih sustain dari segi team fight dan bahkan Keyboy yang sempat untuk menahan juga pergerakan dari seorang Aboy. Dipaksa menggunakan Black Shoes dari Aboy sendiri ya membuat dia tentunya yang udah terkena poke damage ini udah gak bisa kabur lagi. Oke. Dan ingat satu bahan hook dikeluarkan bersama dengan Bloody Heart. Hilang begitu saja ceweknya. Dari Kadera masih mau lebih Keyboy di sana tidak ada posisi dengan defense adjustment-nya. Dan bahkan defense adjustment-nya telah ditahan. Flickernya dikeluarkan, defense adjustment-nya enggak. Itu sama aja. Sedikit pincang. Jadi kurang efektif. Karena harusnya ketika flicker, defense adjustment dikeluarkan terhadap seorang Baloyski, itu bloody hand-nya berhenti. Tapi itu terlalu instan, tapi lah Black Shoes di depan sana. Defense adjustment telah dikeluarkan, Aboy bakal ditumbangin. Menjadi korban selanjutnya untuk Kemori Esports. Kalian sadar gak sih? Gimana caranya di sini poin dari Geek-Slate membuat para pemain dari tim Onyx Esports atau cewek lebih tepatnya ini tersiksa. Di awal udah di pressure ya. Selama game tersiksa habis-habisan. Dan mungkin fokus dari Baloyski bersama dengan seorang Aboy ini bakal berfokusnya ya udah tumbangin satu siapapun yang diketangkep kayak gini. Oke, altar telah dikeluarkan. Kairi berada di garis depan, mundur ke arah dengan satu buah mortal coil dan Sun berhasil menyelamatkan permainan yang luar biasa. Tapi sayangnya semua yang dikeluarkan oleh seorang Suns ini tidak bisa dikeluarkan kembali di objektif turtle selanjutnya. Jana Kete, mana berada di garis depan, ada satu Baloyski, Bus menjadi bilang utama, Baloyski bakal coba ditumbangin begitu saja. Tapi di sisi sebaliknya Jana Kete gak berhasil mendapatkan turtle. Keyboy save the day. Membuat para pemain dari tim Geek-Slate, mereka udah porak-poranda, Metan hilang begitu saja. Geek-Slate, mereka terperangkap dalam permainan dari Boots di arah bottom lane. Wow, dan dengan talent prediction, Wow. suara ke arah pemain-pemain dari Geek-Slate kali ini. All talent menuju ke arah Geek-Slate. Bahkan caster Inggris
English Dash juga berpikiran yang sama. Apakah ini akibat one-sided di game yang pertama, Momo-chan? Kemungkinan besar bisa Karena dengan kamu draft. Oni kan sebelumnya? Iya. Yes. Tapi dengan draft seperti ini seharusnya memang Geeksled mereka melakukan pressure di arah seorang cewek. Dengan adanya Baloyski yang bisa melakukan inisiasi dengan satu buah tarikan Iron Hook-nya. Ini kemungkinan besar masih bisa untuk setidaknya pincangin farmingan dari seorang cewek. Tapi kalau kita ngelihat dari Kairi yang bakal coba dipukul mundur di area mid-nya. Oke, Bloody Hand bakal dikeluarkan all in transfer Kairi. Gak bisa dibendung kembali. Bahkan mereka harus melerakan satu buah mid turretnya Aboy. Balas kiri kan kepada Bangka Insan Miko. Shutdown berhasil didapatkan. Para pemain dari tim Geeksled. Mereka menukarnya dengan Baloyski dan juga Butas. Masih cuan for life karena lihat mid-nya. Bebas mendorong bottom lane dari para pemain tim Onyx Esports. Iya, yang awalnya udah pincang terlebih dahulu di area mid, malah sekarang dipincangin lagi dengan pertukaran yang dimana Boots-nya seharusnya bisa melakukan pemotongan dengan Pakitonya di sini. Dengan item in-game yang bisa kita lihat, pergerakan dari seorang cewek ini masih lebih unggul dibandingkan Kadera yang saat ini memang sebenarnya dengan adanya Blade of Despair menambah physical limits untuk seorang Kadera. Ya. Dan dimana dari Karinya cewek ini lebih berfokus ya udah dia ngapatin attack speed terlebih dahulu. Yang kita tahu sekarang item attack speed ini udah mulai populer lagi semenjak ada perubahan. Betul banget. Jana Kitty akan coba untuk membuka para pemain dari tim Onyx Esports. Baloyski coming up. Peladian dikeluarkan, cewek jadi pilihan. Tapi ternyata sana masih ada Krotalsar. Cewek masih bertahan. Ada 4 member tapi Matt berhasil mengeksekusi. Dan shutdown berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Geeksled. Mundur ke arah belakang. Butas kali ini bersinar dengan luar biasa. Jana Kitty masih berada di garis depan. Ingat, Kairi masih memiliki Decimet. Mundur dan Decimet kali ini tidak ada. Bahkan Turtle diamankan oleh seorang Matt. Butas, where are you going? Matt tertarik. Prefectusnya di cancel. Dan Boots still survive di arah sungai. Gak hanya Boots yang survive tapi Matt juga yang sempat untuk ditahan. Dan bahkan di cover dengan ada pergerakan dari Sans yang baru aja revive. Dia langsung untuk melaju ke arah river yang dimana pemain-pemain di Geekset ini sebenarnya bisa banget untuk menahan pergerakan dari pemain-pemain Onyx. Instant replay by Samsung yang bakal kita lihat tentunya. Dimana ini Baloyski sebenarnya udah ditumbangin sama Sans. Tapi lihat Matt-nya di area depan. Prefer Fighter ya bener-bener numbangin area backline dari Onyx sendiri. Kairi memang terlihat sangat amat kuat di area depan. Tapi dia 1v1 ini sama Matt. Oke, lihat. What? Dengan ada replay. Keyboy terperangkap dengan seorang Sans. Fokus ke arah turret di arah top lane. Para pemain dari tim Geeksled mereka mencoba untuk mengungguli dari objektif game yang mereka miliki. Bahkan melihat dari minimap dari seorang cewek bebas banget bergerak di arah bottom lane. Dan Jana Kitty akan membuat seorang Kairi tersiksa di arah mid lane-nya. Boost bahkan ini harusnya kebingungan. Rotasi mana yang harus dia lakukan. Top lane dia kehilangan turret. Bottom lane dia kehilangan turret. Dan bahkan dia butuh kasih waktu untuk seorang cewek bisa bertahan. Dan jangan lupa buat kalian semua. Bentar lagi akan hadir Limited Edition UBS Gold Merchandise Collection XMPL Season yang 11. Jangan sampai ketinggalan. Yep, tapi kali ini Baloyski bakal mundur dulu. Tapi lihat ada invasi dari Keyboy. Oke, flicker digunakan. Cut altar telah kelar bersama dengan para pemain dari tim Onyx Esports yang benar-benar di-poking abis. Tapi problemnya adalah satu, Momo-chan. Sekarang keberadaan dari Boots udah terdeteksi. Kalau Boots tidak terdeteksi, mungkin itu bisa menjadi jawaban untuk para pemain dari tim Onyx Esports membalikan keadaan. Dan mungkin Geeksled-nya juga bakal masih lanjutin sih dengan adanya Baloyski yang udah tumbang duluan. Itu posisi dari Aboy ngecicilnya ke arah seorang Sans yang memang altarnya udah nggak ada. Jadi kalau kemungkinan dari Geeksled mau maksain untuk numbangin Sans tadi sebenarnya bisa aja. Cuma ini masalahnya sekarang Geeksled mereka punya keunggulan di mana mereka bakal coba untuk melakukan poke terlebih dahulu ke area Lordnya. Dan posisi siapa yang ketangkap sama Balo ini yang bahaya. Oke, Retribution Kairi berhasil mengamankan dengan luar biasa. Tapi ada Boots di garis depan, maka mundur ke arah belakang dengan adanya Lord yang di tangan dari tim Onyx Esports. Mereka mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Onyx Esports akan coba bangkit dari keterpurukan dengan adanya 2000 gold difference yang dia miliki saat ini, Momo-chan. Ya, dengan tidak berhasil untuk menangkap satu pemain dengan Iron Hook-nya. Ini Baloyski anggapannya cuma bisa menjadi coveran depan untuk pemain-pemain dari Geeksled. Dan
Mereka bener-bener udah peka banget dengan pergerakan 4-1 formasi yang dibawakan sama Onyx Esports. Boots yang bakalan memotong dari sisi lainnya. Jadi Geeksled mereka nggak mau terlalu overcommit ketika inisiasi dari Baloyski ini udah gagal. Mereka harus nunggu lagi Iron Hook-nya. Cewek harus jaga posisi sih. Dan bahkan kecuali Baloyski-nya flicker dan dia langsung Bloody Hand. Oke, Bloody Hand karena cewek. Tapi Kiboy akan menjaga cover dengan sangat Nah, baik. itu. Dan problemnya kali ini adalah mereka agak sedikit kebingungan. Apakah Sans, apakah dari seorang cewek yang harus dia tangkap? Kalau cewek dia tangkap seperti tadi, Sans masih bisa mengcover. Kalau Sans-nya dia tangkap ceweknya free hit. Ini benar-benar gundah gulana untuk seorang Baloyski itu sendiri. Bahkan untuk all in, jump in ke dalam dengan flicker dan Bloody Hand itu agak kurang wise kalau menurut aku pribadi Momo-chan. Masih terlalu mahal. Agak beresiko sih. Beresiko. Sedangkan boots-nya gak pernah kelihatan sekarang. Tapi lihat, oh. Alamos is never enough. Harus terpecahkan di game yang kedua. Got the land of down dan ternyata mereka mampu Momo-chan. Betul. Nah lihat tuh, Boots-nya kan fokus di atas tuh. Oke, Baloyski. Flicker, Bloody Hand, flicker Iron Hook-nya gagal. Tapi lihat ada posisi dari Kiboy. Kiboy gak berhasil mendapatkan siapapun. Ada di garis depan. Dan bakal lihat kartu otaknya sudah dikeluarkan. Dan di sini berhasil mendapatkan 1 point kill. Cewek takedown. What the Bloody Hand. Dan juga Iron Hook from Baloyski. Dia itu kadang kan rugi atau cuan? Itu yang aku bilang. Kalau cuan sih masih cuan di Geeksled karena ceweknya jadi tumbang kan. Dan Onyx mereka jadi anggapannya kurang damage dealer sekarang. Sementara dari Geeksled mereka cuma tumbangin Matt yang notabene ini untuk jadi garda depannya dari Geeksled. Itu yang aku bilang ketika dari Boots fokus untuk nge-clear di sisi lainnya. Geek ini harus paksain team fight 5 lawan 4-nya. Tapi sayangnya Kiboy tadi tuh flicker dan Gak dapetin apa-apa. dia sempat ketahan. Iya gak dapetin apa-apa makanya. Karena mungkin kelihatan konsilnya. Sekarang kan konsil udah diturunin movement speednya. Ya dan bahkan kalau bisa kita lihat juga. Mungkin bermain flanking untuk Kiboy adalah keputusan yang bagus. Cuma ada baiknya atau mungkin lebih efektif ketika dia bermain dengan front to back. Ya nggak sih? Karena tiba-tiba ada konsil hilang tarik. Dibandingkan dia harus muter dulu kejauhan dan buat Kiboy. Oh iya, ya tidak tergapai malah di adjustment-nya. Itu jadi pedang bermata dua sih, Ji. Alright. Dan menuju ke arah Lord yang sudah di-enhance para pemain dari tim Geeksled. Kali ini mereka mencoba untuk membuka terlebih dahulu. Melihat ada Matt di depan sana dan memilih untuk mundur. Dan Matt harus udah mulai respect dengan damage yang diberikan dari seorang Sans. Lihat poking damage yang diberikan. Membuat seperempat darah Matt. Hunter Strike sudah dimiliki ini tandanya Matt bakal sangat bisa mengejar pergerakan dari seorang Boots. Again and again. Jika lawan Afdan ya. Oke. Kita bakal melihat di mana Baloyski akan menjadi satu target utama kembali dalam sada Bloody Hand yang telah dikeluarkan menjadi distraction. Tapi ternyata di sisi sebaliknya, lihat para pemain dari tim Geeksled tiba-tiba tersisa Kadera doang di depan sana. Dan bahkan Kadera akan ditumpangi dan wipe out. Tiba-tiba wipe out dengan super minion yang bergerak. Ini bukan menjadi hal yang baik untuk para pemain dari tim Geeksled dan nampaknya para pemain dari tim Geeksled mereka bakal coba menyelesaikan satu game kali ini Momo-chan. Apakah Geeksled mereka masih mampu untuk melakukan defense terhadap base-nya sembari Lord kali ini sudah mulai menabrak ke area turret di area atas. Oke, tidak berhasil mendapatkan siapapun di depan sana. Lord telah bergerak masuk menuju ke arah base-nya. Onyx Esports bakal memasangkan tim, tapi di sana masih ada satu buah counter. Kill spree didapatkan, tanpakan Onyx Esports membalaskan kembali kanan yang mereka miliki. Geeksled mencoba untuk bertahan. Kairi mencoba ditumbangin. Bloody Hand dan shutdown. Berhasil di tangan dari tim Geeksled dan mereka. Onyx Esports gagal untuk melakukan endgame terhadap base yang dimiliki dari tim Geeksled. Iya, karena posisi dari Kadera dan juga Baloyski yang tiba-tiba sudah melakukan resurrection tentunya kembali hadir untuk melakukan defense terlebih dahulu dan reset. Harusnya akan dibawakan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports bermain lebih disiplin, lebih sabar. Di menit ke-15 kali ini masuk ke area mid game. Sementara pemain-pemain dari Geeksled, kalau kita ngeliat dari in-game equipnya dengan satu immortality di tangan Baloyski. Dan memang kita nggak melihat ya dengan ada 3 pemain yang udah tumbang terlebih dahulu dari Geeksled. Dan bahkan posisi dari seorang Baloyski dan Kadera yang terpisah tadi. Ini ngebuat Geeksled terutama mereka mampu untuk di wipe out oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Tapi dengan adanya 12.000, sekarang cewek udah mulai mengejar dan ngebawa game ini sampai ke area late game. Jadi ini semua tergantung dari Kadera dan juga dari ceweknya.
mungkin dengan inisiasi surprise dari seorang Keyboy dengan flicker dan juga Divine Judgment ini bisa jadi kunci utama dari pemain Onyx Esports untuk melakukan inisiasi terlebih dahulu mengejutkan ke arah seorang pemain dari Geekslate. Alright, ini dia Putus dengan Emblem Festival of Blood. yes, dan bahkan dia hybrid, tapi ini lebih mostly ke arah damage. Dan total game yang dilakukan udah 16 game, ini berdasarkan season sebelumnya harusnya ya. Iya, dan dia menambahkan ke arah HP juga, Ji. Ya, benar banget. Dan kalau misalnya kita lihat dari seorang Butch ini, kita tahu kill participation-nya hingga 53%. Tandanya dia mungkin akan selalu hadir setelah mendorong laningnya. Cuma sekarang bahkan ini agak berbeda. Dengan hampir 10 kill participation yang dilepaskan oleh seorang Butch, dia satu, tidak terdeteksi. Burst damage yang dilakukan. Dia terlalu tinggi durability-nya. Dan mungkin keputusan yang sangat tepat ketika Janna udah harus tahu di mana keberadaan dari seorang cewek itu sendiri sih. Karena selama ada cewek, Janna gak bakal bisa bertahan. Udah ada conceal, berhasil dibuka oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Baloyski terdeteksi dan bahkan Bos kali ini mencoba untuk mendapatkan seorang Kadera. Mundur flicker ke arah belakang. Baloyski dan Keyboy berhasil mendapatkan 1 poin. Dan ini akan menjadi team fight yang tidak cukup adil. Gerd Alta telah dikeluarkan. Matt dengan damage cukup banyak tapi lihat Bos surprise attack. Flicker dikeluarkan. Matt masih bisa bertahan. Dan bahkan Baloyski menutup sedikit pergerakan dan menyelamatkan Matt di arah backline-nya Mocha. Dan sekarang pemain-pemain dari Geekslate yang sudah terculik terlebih dahulu dari Kaderanya. Mereka nggak bisa melakukan kontes ke area Lord-nya. Dan aku bisa bilang Baloyski memang punya satu bom beladihan. Tapi dia tahu posisi dari Kadera yang udah nggak bisa selamat. Karena udah dikejar 3 pemain dari Onyx. Dan meskipun kayak beladihannya dipakai, dia mau pakai ke arah siapa? Keyboy masih Flisa Flicker dan bahkan Divine Judgment menarik ke arah seorang Kadera. Jadi daripada ngebuang 1 buah beladihannya, ini Baloyski bakal lebih untuk nahan posisi dari Boots yang gak kelihatan tadi untuk ngincer ke arah seorang Matt. Yes, tapi ini Lord yang cukup berbahaya. Onyx Esports owning 7.000 gold. Geekslate mampukah bertahan di depan gempuran para pemain dari tim Onyx Esports. Kali ini masuk ke belakang. Keyboy-nya berada di dalam conceal. Menuju ke arah seorang Matt. Matt mencoba ditumpangin. Tapi lihat masih ada ketontar dan hilang begitu saja. Onyx Esports membalikan kembali keadaan. Kadera masih bertahan di arah backline. Mencoba di clear. Dan bahkan Iron Hook dari Baloyski gak berhasil. Dan Geekslate masih mampu bertahan. Tapi Super Minion kembali masuk dari 3 lini bersamaan Onyx. Kali ini mereka bakal coba untuk sedikit lebih berhati-hati. Baloyski menunggu 1 buah Iron Hook-nya tapi tidak mengenai siapapun. Oke. Clear minion dengan cukup cepat dengan adanya Aboy. Tarik lagi. Wow. Geekslate menahan Onyx Esports hingga 18 menit. Geekslate kali ini benar-benar bertahan di posisi yang under 7.000 gold. Dan Onyx Esports masih mencari celah gimana caranya dia bisa untuk mengambil 1 buah poin. Janna Kitty yang ditangkap, keputusannya kurang baik. Keluar telah dikeluarkan, Kadera berintir belakang. Baloyski dan Aboy, Matt is coming! Tepakan Keyboy terperangkap. Kairi tumbang bersama dengan para pemain dari tim Onyx Esports lainnya mencoba bertahan. Moodnya hilang dan bahkan 1 poin kill shutdown. Onyx Esports ditumbangkan. Ini bencana! Wow, padahal kita udah ngeliat itu beladihannya dari seorang Baloyski udah nangkepnya ke arah cewek. Tapi ceweknya masih bisa mundur, masih bisa phantom step mundur ke arah belakangnya. Sehingga posisi dari cewek memang enggak terculik, tapi penggantinya adalah Boots dan Kairi. Oke, mereka mencoba untuk mendapatkan best turret. Fokus karena best turret. Winter? Dapetin 1, Sansi hilangkan. Dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports mereka berhasil memecahkan pasif yang dimiliki dari seorang Sas. Baloyski kehilangan immortality, mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka berada di posisi yang cukup mengagetkan. Dari unggul 7.000 dibayar tunai cash 5.000 secara sah kali ini. Wow, ini cukup bisa dibilang menegangkan ya dari kedua belah tim. Dan bahkan perbedaan 7.000 sekarang dengan satu momentum di area mid-nya langsung nge-swing. Untung ini match berubah menjadi terakhir. 2.700. Ini match terakhir. Match ya bukan game, match. Iya. Suara gue hilang nih kalau ini the match yang pertama. Ini kursi Secret Lab mendingan aku bawa pulang. Jangan coy. Kamu terlalu maaf. semangat ya. Iya. Ini kursinya
sangat-sangat menjadi pegangan saya nih saat Enggak, ini. setiap season kayaknya. Oh iya ya. Iya. Makasih loh Secret Lab. Makanya saya tunggu kembali di rumah saya. Tapi Oke. ini momentum Lord CG. Kasih tahu dong Momochan apa yang harus dilakukan oleh Timoni. Ini harus sabar karena pemain-pemain dari Gixxer sekarang mereka udah mulai sadar dengan adanya inisiasi kejutan dari Keyboy dengan Flicker dan Divine Judgment. Oke. Jadi kalau sampai nariknya ke arah Jana Cutie seperti yang udah kejadian, ini mungkin bisa ditahan sama pemain-pemain dari Gixxer karena Baleski bakal langsung ngincernya ke arah cewek. Dan satu hal lagi sih, dari seorang Keyboy nggak boleh nangkep selain siapa namanya Kadera ataupun dari Matt. Karena nangkep Jana tadi udah terbukti kan. Iya, itu yang aku bilang. Itu terbukti sangat-sangat tidak baik. Tapi lihat posisi yang dilakukan kali ini. Ada Keyboy, konsel telah didapatkan. Ada Jana Kitty berada di garis depan. Satu buah poin. Dia mencatat bahkan retribution. Kali ini gak berhasil mendapatkan apapun. Mencoba untuk melakukan potongan. Killing spree didapatkan. Tapi dibalikan kembali. Team fight-nya ada cewek seorang diri di depan sana. Dan bahkan double kill didapatkan. Win of Nature save the day. Cewek one last hit. Berhasil mendapatkan 1 poin kill dan bahkan shutdown. Berhasil memberikan sedikit waktu dan bahkan di depan sana mengejar pergerakan dari seorang Matt. Kairi mencoba membayang-bayangi pergerakan dari seorang Matt. Baloyski bertahan di depan sana, ada Mortal Coil. Matt tidak akan meninggalkan temannya. Matt bersama dengan Baloyski mundur ke arah belakang. Dan Kairi tidak akan melepaskannya begitu saja. Ingin memberikan distraction. 2 hilang. Ini akan menjadi one strike pose untuk para pemain dari tim Gixxer. Oke, tapi dengan pergerakan yang cukup lama ya ini dari kedua pemain Gixxer, mereka harus buying time terlebih dahulu sih. Oke, Meta pas ada keluar dari keluarga Keyboy. Berhasil mendapatkan Kadera. Instant pick up dan Gixxer kali ini akan dihancurkan di lubang. Onyx Esports berhasil mengamankan game yang kedua. Menurut aku agak sedikit